Pascal Struijk, bek tangguh Premier League dari Leeds United, segera dinaturalisasi jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kabar mengenai kemungkinan naturalisasi Pascal Struijk, pemain bertahan Leeds United di Premier League, menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Struijk, yang dikenal sebagai salah satu talenta muda berbakat di liga paling bergengsi di dunia, dikabarkan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia jelang laga penting melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pascal Struijk memiliki darah keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya, yang membuka jalan baginya untuk menjalani proses naturalisasi. Dengan pengalaman bermain di Premier League yang kompetitif, Struijk diyakini bisa memberikan kontribusi besar bagi lini pertahanan Indonesia, yang akan menghadapi tantangan berat dalam upaya melaju ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia. Di Leeds United, Struijk mulai mendapatkan kesempatan bermain di tim utama sejak musim 2019-2020, terutama setelah klub tersebut berhasil promosi ke Premier League. Di bawah asuhan Marcelo Bielsa, Struijk berkembang menjadi salah satu bek muda yang paling diandalkan. Dengan postur tinggi menjulang, 190 cm, dan kekuatan fisik yang luar biasa, Struijk seringkali menjadi andalan Leeds dalam menghadapi serangan-serangan lawan yang mengandalkan bola-bola udara. Keahliannya dalam membaca permainan, ketenangannya di bawah tekanan, serta kemampuan menghalau serangan dari sisi udara membuatnya menjadi sosok yang sangat diandalkan di lini belakang Leeds. Sebagai pemain bertahan, Struijk memiliki kemampuan untuk bermain di beberapa posisi, termasuk sebagai bek tengah dan gelandang bertahan, membuatnya menjadi pemain serba bisa yang dapat beradaptasi dengan berbagai taktik. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, di bawah kepemimpinan Erick Thohir terus melanjutkan program naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam menghadapi persaingan di level internasional. Pascal Struijk menjadi target naturalisasi berikutnya, terutama untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia yang seringkali menjadi titik lemah ketika menghadapi tim-tim kuat di Asia. PSSI menyadari bahwa Pascal Struijk, yang bermain di Premier League, memiliki kualitas yang luar biasa dan pengalaman di salah satu liga paling kompetitif di dunia. Kehadirannya akan memberikan suntikan kualitas yang sangat dibutuhkan Indonesia dalam upaya mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Menurut sumber dari dalam PSSI, proses naturalisasi Pascal Struijk sudah berada dalam tahap yang sangat maju. Pembicaraan antara PSSI dan pihak Struijk, termasuk dengan agen dan keluarga sang pemain, telah berlangsung selama beberapa waktu. Struijk sendiri dikabarkan sangat antusias dengan kesempatan ini, karena ia memiliki darah keturunan Indonesia dan merasa memiliki keterikatan emosional dengan negara tersebut. Jika proses administrasi berjalan lancar, Pascal Struijk diharapkan bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat, sehingga dapat berpartisipasi dalam pertandingan penting melawan Bahrain. PSSI juga tengah bekerja sama dengan pemerintah untuk mempercepat proses naturalisasi ini, agar Struijk bisa segera mendapatkan paspor Indonesia dan memenuhi semua persyaratan FIFA untuk bermain di level internasional. Berita mengenai kemungkinan naturalisasi Pascal Struijk langsung mendapatkan respon positif dari warganet Indonesia. Di berbagai platform media sosial, banyak penggemar sepak bola Indonesia yang menyuarakan dukungan mereka terhadap Struijk dan berharap bahwa proses naturalisasi ini dapat berjalan cepat. Pascal Struijk main di Premier League, kalau dia bisa dinaturalisasi, pertahanan kita bakal jauh lebih kuat. Semoga cepat selesai prosesnya, ditulis seorang pengguna Twitter. Komentar-komentar seperti ini menunjukkan betapa besar ekspektasi publik terhadap pemain yang berkarier di liga top Eropa seperti Premier League. Bahrain merupakan salah satu tim kuat di Asia yang memiliki catatan prestasi baik di berbagai turnamen internasional. Untuk Indonesia, laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga menjadi salah satu tantangan terbesar. Timnas Garuda membutuhkan lini belakang yang solid untuk menahan gempuran dari penyerang-penyerang cepat dan fisik yang dimiliki Bahrain. Pascal Struijk, dengan kemampuan bertahan yang luar biasa, diharapkan bisa menjadi sosok pemimpin di lini pertahanan. Gaya bermainnya yang tenang namun tegas akan sangat dibutuhkan ketika menghadapi tekanan dari serangan lawan. Selain itu, dengan keahliannya dalam bola-bola udara, Struijk akan menjadi ancaman serius dalam situasi bola mati, baik dalam bertahan maupun menyerang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diketahui menyukai pemain yang memiliki fisik kuat dan kemampuan membaca permainan dengan cepat.
Struij diperkirakan akan sangat cocok dengan filosofi permainan yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong sendiri dikenal sebagai pelatih yang gemar memaksimalkan potensi pemain di berbagai posisi, dan Struij yang serba bisa ini akan memberikan fleksibilitas tambahan dalam strategi permainan Indonesia. Salah satu alasan mengapa Pascal Struij menjadi pilihan yang sangat menarik bagi PSSI adalah gaya bermainnya yang modern dan serbaguna. Sebagai seorang bek tengah, Struij tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi juga ketenangannya dalam mengendalikan bola dan membaca pergerakan lawan. Ia seringkali menjadi inisiator serangan dari lini belakang, dengan operan-operan akurat yang membangun serangan cepat. Struij juga memiliki keunggulan dalam hal duel udara, membuatnya menjadi bek yang sulit dikalahkan dalam situasi bola-bola tinggi. Kemampuan ini sangat penting, terutama ketika Indonesia menghadapi tim-tim yang mengandalkan serangan udara atau bola mati. Selain itu, ia juga terbiasa menghadapi tekanan tinggi di Premier League, yang akan membantunya dalam situasi-situasi krusial di level internasional. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga akan menjadi fase yang sangat menantang bagi Indonesia. Setelah berhasil melewati putaran kedua, Indonesia kini harus menghadapi tim-tim yang lebih tangguh, seperti Bahrain, yang memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia. Dalam kondisi ini, memperkuat semua lini, terutama pertahanan, menjadi prioritas utama bagi timnas Garuda. Pascal Struij diharapkan bisa menjadi salah satu solusi atas masalah pertahanan yang selama ini seringkali menjadi kendala bagi Indonesia di turnamen-turnamen besar. Dengan pengalaman bermain di Premier League, yang dikenal sebagai liga dengan intensitas tinggi dan persaingan ketat, Struij dianggap memiliki kemampuan untuk membantu Indonesia bersaing di level tertinggi. Pascal Struij, pemain bertahan Leeds United yang bermain di Premier League, tengah dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang laga penting melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kevin Dix jadi sorotan warganet. Rumor naturalisasi untuk timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Kevin Dix belakangan ini ramai dibicarakan oleh warganet Indonesia, terutama setelah muncul rumor mengenai rencana naturalisasinya untuk memperkuat tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Pemain berusia 27 tahun yang saat ini membela klub raksasa Denmark, FC Copenhagen, dinilai sebagai salah satu pemain dengan potensi besar untuk menambah kekuatan timnas Garuda. Gaya bermainnya yang konsisten di level tertinggi sepak bola Eropa menjadi salah satu pertimbangan utama dalam upaya merekrutnya sebagai bagian dari skuad Merah Putih. Kevin Dix lahir pada 6 Oktober 1996 di Apeldoorn, Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi Vitesse Arnhem, salah satu klub Eredivisie Belanda. Dix kemudian memulai debut profesionalnya pada 2014 bersama Vitesse, dan penampilannya yang impresif di sana menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Pada 2016, Fiorentina, klub Serie A Italia, merekrut Dix, memperlihatkan kualitasnya yang diakui di kompetisi papan atas Eropa. Meskipun sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti Feyenoord dan Empoli, Dix terus menunjukkan perkembangan pesat. Saat ini, ia bermain untuk FC Copenhagen, klub elit Denmark yang secara reguler berlaga di kompetisi Eropa seperti Liga Champions UEFA. Di Copenhagen, Dix menjadi pemain penting, dikenal karena kemampuannya bertahan yang solid, serangan dari sisi sayap yang eksplosif, serta kontribusi dalam transisi permainan tim. Dix merupakan tipikal bek kanan modern yang mampu menggabungkan kualitas bertahan dan menyerang secara seimbang. Di level Eropa, Dix menunjukkan kemampuan defensif yang kuat dengan tackling bersih, kemampuan duel udara yang baik, dan ketahanan fisik yang prima. Selain itu, Dix juga sangat aktif dalam membantu serangan. Kemampuannya dalam melakukan overlap dan crossing akurat menjadi senjata utama untuk membantu lini depan timnya mencetak gol. Gaya bermainnya ini sangat cocok dengan tuntutan sepak bola modern, di mana bek sayap tidak hanya diandalkan dalam pertahanan, tetapi juga harus mampu menjadi inisiator serangan. Kecepatan dan stamina Dix membuatnya menjadi ancaman bagi tim lawan, baik saat menjaga area pertahanan maupun dalam menyerang di sisi sayap. Pengalaman bermain di liga-liga top Eropa juga memberikan Dix keunggulan dalam hal disiplin taktik dan penguasaan teknis yang lebih matang dibandingkan banyak pemain lainnya.
Rumor tentang rencana naturalisasi Kevin Dix ini mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar sepak bola. Di media sosial, nama Dix menjadi perbincangan hangat, dengan banyak warganet yang antusias menyambut kemungkinan Dix bergabung dengan timnas Garuda. Bagi mereka, kehadiran pemain seperti Dix akan menjadi tambahan kekuatan signifikan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang berharap bahwa pengalaman Dix bermain di Liga Champions dan kompetisi top Eropa lainnya akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Kevin Dix bisa jadi solusi lini belakang kita, apalagi dengan pengalamannya di Eropa, ditulis seorang warganet di Twitter. Ada juga yang membandingkan potensi Dix dengan pemain naturalisasi lainnya seperti Shane Patinama, yang sebelumnya sukses memperkuat timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, beberapa warganet juga menyoroti bahwa proses naturalisasi sebaiknya tidak hanya mengandalkan nama besar, tetapi juga bagaimana komitmen dan kontribusi pemain tersebut bagi masa depan timnas Indonesia. Banyak yang berharap bahwa jika Kevin Dix benar-benar dinaturalisasi, dia bisa beradaptasi dengan cepat dengan gaya permainan tim dan memberikan kontribusi jangka panjang. Rumor naturalisasi Kevin Dix sebenarnya bukan berita baru. PSSI sudah sejak lama berupaya mendekati sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, termasuk Dix. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebelumnya menyatakan bahwa proses naturalisasi beberapa pemain keturunan tengah berlangsung, dan Dix adalah salah satu target utama yang diharapkan bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Menurut sejumlah sumber, proses administrasi naturalisasi Kevin Dix sudah memasuki tahap akhir. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM disebut-sebut telah memberikan lampu hijau untuk mempercepat proses ini, sehingga Dix bisa segera memperkuat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas pemain top dunia, peningkatan kualitas skuad menjadi kebutuhan mendesak. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Kevin Dix diharapkan bisa membantu Indonesia bersaing di level tertinggi. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, dan Dix diprediksi akan sangat cocok dengan filosofi tersebut. Warganet dan pecinta sepak bola Indonesia tentu menaruh harapan besar pada proses naturalisasi Kevin Dix. Mereka berharap, dengan tambahan pemain seperti Dix, timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif dan mampu memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI juga optimis bahwa program naturalisasi ini akan membawa perubahan signifikan bagi prestasi timnas di level internasional. Rumor naturalisasi Kevin Dix menjadi sorotan utama di kalangan warganet Indonesia, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan gaya bermain yang konsisten di level tertinggi Eropa, Dix diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi yang hampir rampung ini disambut antusias oleh para penggemar sepak bola di Indonesia, yang menaruh harapan besar pada kontribusi Dix untuk membantu Indonesia bersaing di panggung internasional. Sydney Van Hooijdonk, pemain berdarah Maluku antar Bologna ke Liga Champions 2024-2025, PSSI siap tambah naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk, striker muda berdarah Maluku, menjadi salah satu pemain yang tengah mencuri perhatian dunia sepak bola internasional. Penampilannya yang mengesankan bersama Bologna di Serie A Italia telah membuatnya menjadi salah satu pilar penting dalam keberhasilan tim tersebut meraih tiket ke Liga Champions 2024-2025. Berita ini tak hanya menggembirakan para penggemar sepak bola Eropa, tetapi juga menimbulkan antusiasme besar di tanah air, terutama di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Dengan latar belakang darah Maluku yang dimilikinya, Sydney Van Hooijdonk disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat yang dapat dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Keberhasilan Sydney membawa Bologna ke Liga Champions adalah buah dari kerja keras dan determinasi tinggi yang ditunjukkannya sepanjang musim 2023-2024. Sebagai penyerang utama, ia kerap menjadi penyelamat tim dalam beberapa laga krusial, termasuk dalam laga penentu kualifikasi Liga Champions, di mana Bologna berhasil mengunci posisi 4 besar di Serie A. Tak hanya mencetak gol-gol penting, Van Hooijdonk juga memperlihatkan perkembangan pesat dalam hal teknis,
terutama dalam penyelesaian akhir, pergerakan tanpa bola, serta kemampuannya dalam membangun serangan dari lini depan. Sydney, yang merupakan putra dari mantan striker legendaris Feyenoord dan timnas Belanda, Pierre van Hooijdonk, memiliki garis keturunan Maluku dari sang ibu. Meskipun lahir dan besar di Belanda, darah Indonesia mengalir dalam dirinya. Hal ini membuka pintu bagi PSSI untuk mempertimbangkan langkah naturalisasi, sebuah strategi yang telah menjadi salah satu fokus utama dalam memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Keberadaan pemain-pemain dengan kualitas Eropa seperti Sydney diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia, yang terus berusaha meningkatkan prestasi di tingkat Asia maupun dunia. Bologna sendiri menunjukkan peningkatan yang signifikan di bawah manajemen pelatih baru mereka, dan kontribusi Sydney tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan torehan lebih dari 15 gol di Serie A musim 2023-2024, ia menjadi salah satu pencetak gol terbanyak timnya. Gol-gol yang diciptakannya kerap datang di momen-momen krusial, seperti ketika Bologna menghadapi tim-tim besar seperti Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Berkat penampilannya yang konsisten, Van Hooijdonk tidak hanya mendapatkan perhatian dari klub-klub besar Eropa, tetapi juga menarik perhatian media Belanda dan Indonesia yang mulai melihat peluangnya untuk memperkuat skuad Garuda. Bagi PSSI, potensi naturalisasi Sydney van Hooijdonk bisa menjadi langkah strategis berikutnya setelah sukses dengan program naturalisasi beberapa pemain keturunan di masa lalu. PSSI tampaknya tak mau melewatkan kesempatan ini, mengingat kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang yang memiliki insting tajam dan pengalaman bermain di kompetisi elit. Sydney, dengan pengalamannya di Serie A dan Liga Champions yang akan datang, bisa menjadi solusi bagi lini serang timnas Indonesia yang selama ini kerap menjadi sorotan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menyatakan bahwa pihaknya selalu terbuka untuk memproses naturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas tinggi dan keinginan untuk membela Garuda di pentas internasional. Dalam beberapa kesempatan, Erick Thohir menyebut bahwa PSSI tidak hanya mencari pemain yang memiliki kualitas, tetapi juga yang memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia. Sydney, yang kerap menunjukkan kebanggaannya terhadap asal-usul Maluku, dianggap memenuhi kriteria tersebut. Sydney van Hooijdonk adalah pemain yang luar biasa. Kami selalu terbuka untuk mendiskusikan potensi naturalisasi jika pemain tersebut memang layak dan memiliki keinginan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami ingin timnas kita diisi oleh pemain-pemain yang memiliki rasa kebanggaan dan semangat untuk membawa Indonesia bersaing di tingkat internasional, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Sydney sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan dirinya dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, berbagai spekulasi terus berkembang, terutama setelah beberapa media Eropa mulai mengangkat kisah latar belakangnya yang memiliki darah Indonesia. Jika Sydney setuju untuk bergabung dengan skuad Garuda, ini tentunya akan menjadi kabar besar bagi dunia sepak bola Indonesia yang kini tengah mempersiapkan diri untuk berbagai ajang penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Keberhasilan PSSI dalam memproses naturalisasi Sydney van Hooijdonk bisa menjadi tambahan amunisi besar bagi pelatih timnas Indonesia, yang belakangan ini gencar mencari solusi untuk meningkatkan kualitas lini depan. Sydney, dengan tinggi badannya yang mencapai 190 cm dan kemampuannya dalam duel udara, diyakini bisa menjadi penyerang berbahaya di pentas Asia. Selain itu, kehadirannya juga diharapkan bisa menginspirasi para pemain muda Indonesia untuk terus mengembangkan potensi mereka agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Bersama Bologna, Sydney akan menghadapi salah satu tantangan terbesarnya di musim 2024-2025, yakni berlaga di Liga Champions. Pengalaman berkompetisi di turnamen elit ini tentu akan semakin mematangkan kemampuannya dan memberikan nilai tambah jika suatu saat ia bergabung dengan timnas Indonesia. Banyak pihak yang optimistis bahwa Sydney bisa menjadi aset berharga bagi Indonesia jika proses naturalisasi berjalan lancar. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan berkualitas yang diincar PSSI, seperti Maes Hilgers dan Ian Maatsen, sepak bola Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk membangun skuad yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi. Kebut proses naturalisasi Maes Hilgers, diproyeksikan perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Proses naturalisasi Maes Hilgers, bek keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Eredivisie Belanda bersama FC Twente, kini semakin dipercepat. Maes Hilgers diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan 2 pertandingan krusial melawan Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober 2024. Setelah keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, kehadiran pemain berpengalaman seperti Hilgers diharapkan akan memberikan tambahan kekuatan penting bagi skuad Garuda. PSSI telah menggarisbawahi bahwa proses naturalisasi Hilgers menjadi salah satu prioritas utama demi memperkuat lini belakang timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa Hilgers merupakan salah satu pemain yang sangat diinginkan oleh pelatih Shin Tae-yong, dan pihaknya kini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh prosedur agar Hilgers bisa segera memperkuat skuad Garuda. Maes Hilgers adalah pemain muda berbakat yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai bek tengah di kompetisi Eredivisie Belanda. Hilgers memiliki ketenangan dalam menghadapi tekanan, kemampuan membaca permainan dengan baik, serta ketangguhan fisik yang membuatnya menjadi salah satu bek yang diperhitungkan di Liga Belanda. Di usia 22 tahun, Hilgers sudah mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi, dan kualitasnya inilah yang membuatnya sangat diinginkan oleh timnas Indonesia. Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2002. Meski lahir dan besar di Belanda, Hilgers memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Karirnya di FC Twente mulai menanjak sejak 2020, dan ia kini menjadi salah satu pemain inti di tim tersebut. Penampilan solidnya sebagai bek tengah menarik perhatian banyak klub, namun PSSI melihat potensi besar untuk membawa Hilgers menjadi bagian penting dari proyek besar timnas Indonesia. Menyadari pentingnya kehadiran pemain berpengalaman seperti Maes Hilgers, PSSI langsung bergerak cepat untuk memproses naturalisasi sang pemain. Setelah melalui beberapa tahap, termasuk pembahasan di DPR RI, Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Hilgers kini sudah mendekati tahap akhir. PSSI berharap seluruh dokumen administrasi dan persyaratan bisa segera diselesaikan agar Hilgers bisa didaftarkan sebelum akhir September 2024. Proses naturalisasi Maes Hilgers menjadi salah satu prioritas utama kami. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar proses ini bisa berjalan lancar dan cepat, mengingat jadwal pertandingan penting yang semakin dekat. Kami berharap Maes bisa segera bersumpah sebagai WNI dan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir dalam pernyataannya. Erick juga menambahkan bahwa langkah percepatan naturalisasi ini tidak hanya untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di kancah internasional. Hilgers, dengan kualitas dan pengalamannya, diakini bisa menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyatakan ketertarikannya terhadap Maes Hilgers sejak beberapa waktu lalu. Shin melihat Hilgers sebagai tipe pemain yang cocok dengan gaya permainan yang ingin ia terapkan di timnas Indonesia, yakni permainan yang agresif, solid di lini pertahanan, namun cepat dalam transisi ke serangan. Kemampuan Hilgers untuk bermain sebagai bek tengah dengan kualitas teknis yang baik sangat dibutuhkan untuk menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Kami butuh pemain-pemain yang punya pengalaman internasional dan mampu mengatasi tekanan di level tertinggi. Hilgers adalah bek yang punya potensi besar untuk memperkuat tim kami, terutama dalam pertandingan-pertandingan sulit melawan Bahrain dan Cina. Dia punya ketenangan, fisik yang kuat, dan bisa membantu kami dalam transisi dari bertahan ke menyerang, ungkap Shin Tae-yong. Dengan sistem permainan yang mengandalkan pertahanan solid dan serangan balik cepat, Hilgers diharapkan bisa menjadi jangkar di lini pertahanan Indonesia. Selain itu, Shin juga menilai bahwa kehadiran Hilgers akan menambah persaingan sehat di antara pemain belakang lainnya, sehingga setiap pemain bisa tampil maksimal dan memberikan yang terbaik di lapangan. Timnas Indonesia kini tengah bersiap untuk menghadapi 2 pertandingan penting melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Kedua laga ini merupakan bagian dari fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup,
Skuad Garuda kini optimistis bisa meraih hasil positif melawan Bahrain dan Cina, terutama jika Mees Hilgers bisa bergabung tepat waktu. Bahrain dan Cina merupakan lawan yang tangguh dan memiliki kualitas pemain yang mumpuni. Bahrain dikenal dengan permainan cepat dan fisiknya, sementara Cina selalu menjadi kekuatan besar di Asia dengan para pemain bintang yang berpengalaman di liga-liga besar dunia. Menghadapi lawan-lawan berat seperti ini, kehadiran Mees Hilgers dengan pengalamannya di Eredivisie tentu sangat diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini pertahanan Indonesia. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina ini akan sangat menentukan peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia membutuhkan poin maksimal dari 2 pertandingan ini untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Shin Tae-yong telah mempersiapkan tim dengan baik, namun kehadiran Hilgers akan menambah dimensi baru dalam strategi pertahanan yang lebih kokoh dan agresif. Kabar mengenai naturalisasi Mees Hilgers disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar sepak bola yang menilai bahwa Hilgers adalah tipe pemain yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia, terutama mengingat ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers diharapkan bisa segera bersumpah menjadi WNI dan mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat. Di media sosial, dukungan terus mengalir untuk Hilgers, dengan banyak penggemar yang mengharapkan agar proses naturalisasi bisa selesai sebelum akhir bulan. Para supporter juga memuji langkah cepat PSSI yang berupaya membawa pemain-pemain berkualitas seperti Hilgers untuk memperkuat skuad Garuda. Dukungan moral ini diharapkan bisa memberi motivasi tambahan bagi Hilgers untuk segera merampungkan prosesnya dan bergabung dengan rekan-rekan setimnya di Timnas Indonesia. PSSI dan Timnas Indonesia memiliki target besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah-langkah strategi seperti naturalisasi Mees Hilgers merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat Timnas Indonesia dan membangun tim yang lebih kompetitif di tingkat internasional. Dengan kehadiran pemain-pemain berpengalaman dari liga-liga top Eropa, Timnas Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya. Mees Hilgers, yang masih muda dan penuh potensi, diharapkan bisa menjadi bagian penting dari perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kini, seluruh perhatian tertuju pada proses finalisasi naturalisasi, dengan harapan Hilgers bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi maksimal di fase krusial kualifikasi Piala Dunia mendatang. Komisi X DPR bahas naturalisasi Eliano Rangers untuk perkuat Timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menggelar rapat penting yang membahas proses naturalisasi gelandang muda berbakat asal Belanda, Eliano Rangers, yang diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia jelang laga penting kontra Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Pertemuan ini menjadi prioritas setelah Timnas Indonesia menunjukkan performa impresif dengan menahan imbang 2 tim kuat, Arab Saudi dan Australia, di fase grup yang sama. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta anggota Komisi X yang bertanggung jawab terhadap bidang olahraga. Naturalisasi Eliano Rangers, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda, dianggap sangat penting untuk memperkuat lini tengah Indonesia di tengah fase penentuan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, menekankan bahwa pemain berdarah Indonesia ini bisa menjadi kunci kesuksesan Timnas Indonesia menghadapi tantangan di sisa pertandingan kualifikasi. Timnas Indonesia sebelumnya membuat kejutan besar dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, 2 negara yang merupakan raksasa sepak bola Asia. Prestasi tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri para pemain, tetapi juga memicu optimisme masyarakat Indonesia terhadap peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Performa apik di fase grup ini di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Namun, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyadari bahwa untuk bersaing lebih jauh, Timnas Indonesia memerlukan tambahan pemain dengan kualitas tinggi, terutama di lini tengah, di mana Eliano Rangers dianggap sebagai solusi yang tepat. Dengan visi permainan yang baik, kemampuan umpan panjang, serta daya jelajah yang luas, Rangers diharapkan bisa menjadi motor serangan sekaligus penghubung antara lini belakang dan depan.
Komisi X DPR menegaskan bahwa mereka akan mendukung penuh percepatan proses naturalisasi Eliano Reijnders, yang saat ini sudah memasuki tahap finalisasi. Proses ini termasuk persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan, serta pemenuhan persyaratan hukum agar Reijnders bisa segera disumpah sebagai warga negara Indonesia. Dalam rapat tersebut, anggota DPR dari Komisi X, Abdul Fikri Fakih, menegaskan bahwa Reijnders bukan hanya pemain yang potensial, tetapi juga memiliki keterikatan emosional dengan Indonesia melalui darah keturunannya. Eliano memiliki darah Indonesia dan komitmen untuk membela tanah air. Kami mendukung penuh agar proses naturalisasinya berjalan cepat dan lancar, ujar Fikri. Perwakilan PSSI yang hadir dalam rapat juga menyatakan optimismenya bahwa Reijnders bisa segera bergabung dengan timnas sebelum laga kontra Bahrain. Menurut mereka, Reijnders adalah pemain dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan timnas saat ini, terutama dalam menghadapi tim-tim dengan karakteristik permainan cepat dan fisik kuat seperti Bahrain. Laga melawan Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pertandingan yang sangat menentukan bagi timnas Indonesia. Bahrain adalah tim dengan kekuatan fisik dan taktik yang solid, serta sering merepotkan lawan-lawannya di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Oleh karena itu, timnas Indonesia memerlukan tambahan kekuatan di lini tengah untuk dapat mengimbangi permainan Bahrain. Shin Tae-yong dipastikan akan mengandalkan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain naturalisasi untuk memberikan perlawanan yang maksimal. Kehadiran Eliano Reijnders dalam skuad dipandang sebagai elemen penting dalam strategi permainan timnas. Dengan kemampuan dribbling yang mumpuni, visi permainan yang tajam, dan disiplin dalam bertahan, Reijnders diharapkan bisa menambah dimensi baru dalam serangan Indonesia, serta membantu dalam transisi dari bertahan ke menyerang dengan lebih cepat. Dalam diskusi rapat, Komisi X DPR bersama PSSI sepakat bahwa naturalisasi pemain keturunan seperti Eliano Reijnders merupakan bagian dari strategi jangka panjang pengembangan sepak bola nasional. Ketua Komisi X, Syaiful Huda, menyebut bahwa langkah ini bukan hanya soal menambah kekuatan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga untuk mempercepat proses pembangunan timnas yang lebih kompetitif di masa depan. Proses naturalisasi ini harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Kita membutuhkan pemain dengan kualitas internasional untuk mendukung perkembangan pemain lokal. Naturalisasi Reijnders, jika berhasil, akan menjadi sinyal positif bagi sepak bola Indonesia, ditambah Huda. Dukungan dari pihak DPR juga mencakup regulasi yang mempermudah proses naturalisasi bagi pemain keturunan, seperti Eliano Reijnders, yang sudah menunjukkan komitmen untuk bermain bagi Indonesia. Langkah ini juga diharapkan dapat memotivasi pemain-pemain keturunan lainnya yang bermain di Eropa untuk ikut berkontribusi bagi timnas. Keberhasilan menahan imbang Arab Saudi dan Australia memberi sinyal bahwa timnas Indonesia berada di jalur yang benar menuju Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong terus mengasah taktik dan strategi timnya, serta mempersiapkan fisik dan mental para pemain untuk menghadapi laga-laga berat di babak ketiga kualifikasi. Laga melawan Bahrain akan menjadi ujian penting bagi timnas, apakah mereka mampu mempertahankan momentum positif dari hasil imbang melawan dua tim kuat tersebut. Jika Eliano Reijnders berhasil menyelesaikan proses naturalisasinya tepat waktu, ia diharapkan bisa langsung tampil dan memberikan dampak positif bagi performa tim. PSSI dan Shin Tae-yong optimis bahwa dengan persiapan matang dan tambahan pemain berkualitas, timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Antusiasme publik terhadap sepak bola nasional terus meningkat seiring dengan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang semakin terbuka. Keberhasilan naturalisasi Eliano Reijnders akan menjadi langkah besar bagi timnas Indonesia dalam memperkuat lini tengah yang selama ini menjadi salah satu titik lemah. Dengan dukungan dari DPR, PSSI, dan masyarakat, proses ini diharapkan dapat segera diselesaikan, sehingga timnas Indonesia bisa tampil maksimal di laga-laga penentuan. Laga kontra Bahrain akan menjadi tantangan besar, tetapi dengan tambahan kekuatan seperti Reijnders, harapan untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya semakin realistis. Penggemar sepak bola Indonesia kini hanya tinggal menunggu apakah proses naturalisasi ini dapat selesai tepat waktu, dan apakah Reijnders bisa segera bergabung untuk memperkuat timnas dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026.